Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, yang mana kemarin kita sudah membahas terkait waktu dan tempat pelaksanaan kurban. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Pertama-tama, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya berkurban ini merupakan sebuah ibadah yang sangat besar pahalanya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah kurban ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan setiap hari, tapi memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, sebagaimana ibadah kurban ini memiliki waktu atau hari-hari tertentu, maka untuk binatang yang bisa kita gunakan untuk dikurbankan itu tidak semua binatang bisa kita kurbankan. Hanya ada beberapa, mungkin dari sekian banyak binatang yang halal kita makan, mungkin ada beberapa yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dikurbankan. Selain binatang-binatang tersebut tidak dianggap sebagai binatang kurban dan tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apa saja binatang kurban tersebut? Ini kita akan bahas satu persatu insyaallah. Pertama ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, di ayat ini coba kalian perhatikan di ujung baris pertama itu kan ada kata bahimatil an'am. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata bahimatul an'am atau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah binatang ternak, itu tidak mencakup seluruh binatang yang diternakkan, hanya binatang-binatang tertentu. Nah, kalau untuk pembahasan kurban ini, binatang ternak ini berarti hanya mencakup unta, kemudian sapi atau kerbau, dan kambing. Selain yang ketiga ini tidak dikatakan sebagai binatang ternak. Contohnya apa binatang selain binatang ini yang diternakkan? Kan apalagi di Indonesia ini kan banyak jenis binatang yang diternakkan. Contohnya itu yang umum kita sering jumpai, bahkan sering kita makan, itu adalah ayam. Nah, jadi ayam tidak boleh kita gunakan sebagai hewan kurban. Kemudian ada juga itik, burung, dan sebagainya. Ini semua tidak bisa kita gunakan sebagai hewan kurban.
Nah, kemudian adapun untuk ketentuan hewan kurban ini, misalkan kita kurang mampu membeli hewan kurban satu, misalkan sapi kan itu lumayan mahal harganya, dan kita tidak mampu untuk membeli sapi sendiri, itu boleh patungan. Jadi yang hanya boleh patungan itu adalah sapi atau kerbau atau unta. Itu boleh satu sapi, kerbau dan unta itu di untuk 7 orang. Sedangkan kambing ataupun domba itu hanya khusus untuk per orang. Jadi satu orang itu kalau mau mengkurbankan domba ataupun kambing, dia hanya bisa sendiri, satu kambing untuk satu orang. Tapi kalau sapi, unta itu bisa untuk 7 orang. Jadi mereka bisa kumpul duit rame-rame, kemudian beli sapi dan dikurbankan. Nah, tapi batas minimal mereka di sini yaitu, maksudnya mereka, bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya maksimal satu sapi ini bisa dikurbankan untuk 7 orang atau satu kerbau. Dan ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, falamma kunna bimina utitu bilahmin baqarin faqultu ma hadha qalu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aswajihi bil baqar, rawahul Bukhari. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami berada di Mina, didatangkan kepadaku daging sapi, lalu aku bertanya, apa ini? Mereka para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkurban untuk istri-istri beliau dengan seekor sapi. Nah, hadis ini kan masih umum, tidak disebutkan untuk berapa orang. Tapi ada di hadis selanjutnya ini baru dijelaskan secara rinci, yang langsung saja kita bacakan artinya. Itu dari Jabir bin Abdullah berkata, kami telah berkurban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Ini kalau teks hadisnya, an Jabir naharna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam amal Hudaybiyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Nah, hadis ini kan sangat jelas ya, menjelaskan bahwa kita, menerangkan bahwa kita bahwasanya kalau kita tidak sanggup untuk berkurban sendiri satu ekor sapi, maka kita bisa patungan di sini dalam kalau ingin berkurban seekor sapi atau seekor unta. Maksimal jumlah anggotanya itu 7 orang. Kemudian terkait kondisi hewan kurban. Untuk hewan kurban ini kita dianjurkan sama syariat untuk berusaha mencari hewan yang berkualitas baik atau kualitasnya tinggi. Nah, apa kriteria hewan tersebut dikatakan kualitasnya itu baik ataupun tinggi? Di sini diterangkan. Yang pertama itu matanya tidak buta sebelah, atau yang kedua matanya itu rabun, atau yang ketiga pincang jalannya, yang keempat itu lemah kakinya serta kurus, kemudian yang kelima tidak ada sebagian tanduknya, yang keenam tidak ada sebagian kupingnya, yang ketujuh terpotong hidungnya, yang kedelapan pendek ekornya karena terpotong ataupun putus, dan yang kesembilan menderita penyakit. Nah, minimal hewan kurban yang akan kita kurbankan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu hewan tersebut baik tanduknya, tidak patah. Yang kedua, terhindar dari segala cacat, kecacatan yang ada di fisik ya, seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya seperti tadi.
yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut tidak sobek telinganya. Yang keempat juga cukup umur yang ditentukan, dan hewan ini ternyata memiliki umur yang ditentukan atau disyaratkan kalau mau kita kurbankan. Yang pertama adalah kambing. Itu syaratnya itu umurnya itu harus 1 tahun, sudah genap 1 tahun, kemudian masuk tahun yang kedua. Atau dalam bahasa Arab ini kambing yang 1 tahun masuk ke tahun yang kedua disebut dengan ta'nun. Yang kedua ada kambing juga. Di sini kambing Jawa ya. Umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Atau bahasa Arabnya itu disebut dengan ma'zun. Yang ketiga, kerbau atau sapi itu disyaratkan umurnya itu harus sudah genap 2 tahun masuk tahun ketiga, atau disebut dalam bahasa Arab bakarun atau jamusun. Dan yang terakhir itu ada unta, cukup umurnya itu harus 5 tahun masuk tahun ke-6. Minimal harus umurnya itu harus genap 5 tahun dan menjelang tahun ke-6. Yang mana ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama ibil. Oke, Bapak rasa cukup sekian saja untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kalau kalian punya pertanyaan, seperti biasa, silahkan kalian tanya nanti melalui WhatsApp. Dan semoga kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.